نفتتحه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ سلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هاجي محمد شافعي هذامي بن محمد صالح رائدي وصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم حاجي أحمد موردي بتاوي بن حاجي عبد الله ثم إلى المرحومة أبو حاجة سيتي مقبول الله بنت حاجي زين العابدين ثم إلى المرحوم حاجي عبد الله بن حاجي محمد نور ثم إلى المرحومة أبو حاجة ميمونة بنت حاجي عبد الرحيم ثم إلى المرحوم حاجي زين العابدين بن حاجي إسماعيل ثم إلى المرحومة أبو حاجة أرماني بنت حاجي جاني عشيق ثم إلى المرحوم حاجي أحمد قريزي أحمد موردي ثم إلى المرحوم Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Muwardi Thumma ilal marhumah Bu Haja Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur Thumma ilal marhumah Bu Haja Siti Munirah binti Abdullah Nur usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya al akhirah barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sir asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala wa alayka bi jabri qulubil munkasirina wal mulatafati du'afai wal masakina wa muwasatil muqillina wa taysiri alal mu'sirina wa iqradil mustaqridina wa alaika dan mustilah atas dirimu bijabri qulubil munkasirin, yakni dengan nambelin hati-hati orang yang munkasir, ya, orang yang patah hati, ya, bikin girang. Nambelin hati maknanya bikin girang gitu ya, dengan bikin girang hatinya orang yang patah hati, ya, orang yang sulit, yang lagi kesusahan gitu ya, orang yang kena musibah, bikin girang. Wa mulatafati du'afai, dan dengan mulatafah, ya, lutuf, bersikap lembut gitu ya, berlemah lembut kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita ngelihat ada orang lagi susah hati, ya, orang lagi bingung, girangin, ya, girangin. Iya, nah nanti murung aja. Belum ngopi, nah gitu ya. Ayo ngopi bareng.
gitu. Udah makan belum? Jangan bengong aja, kemarin ayam tetangga bengong mati. Bikin girang ya, bukan aku takutin, bikin girang biar senang. Kalau duka cita dia ya kita hibur dia, jangan khawatir, hidup di dunia sementara, susah di dunia biasa, yang penting jangan susah di akhirat gitu. Jadi orang nanti lega hatinya itu ya, semangat lagi. Jangan kita tambahin patah hatinya, udah patah tambahin patah begitu. Kenapa sih kayak begitu? Nggak tahu nih, bini lagi marah aja di rumah, nah gitu. Agian suruh bini kayak gitu lo pakai, bini gitu lo kawinin. Nah jangan gitu, nanti jadi bingung tuh, ya. Udah sabar aja, namanya orang perempuan gitu ya. Timbang bawel-bawel dikit sih wajar nah gitu ya. Tenang hatinya, ntar gak baik sendiri gitu, gak baik sendiri. Kita ini dulu Sayyidina Umar gak begitu ya. Ada orang mau ngadu tentang bininya, sampai rumah denger lagi dimaki-maki bininya, diem aja nggak apa-apa nah, gitu. Jadi orang yang lagi patahan hati itu, yang kesusahan hati jadi girang gitu ya. Nah orang-orang yang duafa kita disuruh mulatofah, berlembut hati, lembut kita sama dia, jangan galak-galak gitu ya. Orang-orang lemah saja galak-galak, dia dengan kelemahannya saja udah bingung gitu, tambah digalakin sama kita, waduh tambah bingung lah sian ya. Wal masaki ini orang-orang miskin juga sama itu ya. Wal muwasatil mukilin, dan bersikap baik kepada mukilin, orang-orang yang banyak kurangnya ya, orang banyak kurangnya. Wa taysiri 'alal mu'sirin, dan juga ngusil atas dirimu, memberikan kemudahan 'alal mu'sirin, buat orang-orang yang kesusahan ya, kemudahan, berikan kemudahan sama dia gitu. Ada orang mau numpang kencing tempat kita ya, kalau memang kita bisa gitu, seorang coba bayangin kalau kita mau kencing gimana rasanya ya. Tahu-tahu sama orang yang punya rumah bukan dikasih, mungkin lagian sih dari rumah minum banyak-banyak. Bingung kencing mana, gampangin orang gitu. Wa iqradil mustaqridin, dan musil atas dirimu iqrad, berikan iqrad, pinjaman, utang ya, ngutangin kepada orang-orang mustaqridin yang berhutang. Kalau kita mampu, kita bisa, ada orang mau utang mau kita kasih ya, kasih gitu. Wa fil hadithi, dan dalam hadis ya Allah, anna thawabal qardi yazidu ala thawabi sadaqati bi thamaniyati ad'afin ya. Dan dalam hadis bahwasanya pahala utang, ngutangin orang gitu ya, pahala ngutangin orang yazidu itu lebih ala thawabi sadaqati, atas pahala sedekah. Pahala yang ngutangin orang itu lebih atas pahala sedekah ditamaniati arafin, dengan 8 kali lipat gitu. Ngutangin orang tuh pahalanya lebih 8 kali lipat timbang sedekah gitu ya, sedekah. Wadzalika, dan yang demikian itu, innal qarada, bahwasanya berhutang itu, la yahudu, tidak akan ditempuh jalan itu, yakni berhutang, illa muhtaj, kecuali karena butuhnya. Orang ngutang tuh karena butuhnya gitu ya. Kalau orang masih minta, ada kalanya dia masih punya. Orang minta kita kasih, ada kalanya yang minta itu masih punya. Tapi kalau udah orang sampai ngutang, diminta utang sama kita, itu biasanya udah kering dah ya. Sampai udah kering baru itu. Nah, ngasih orang yang ngutang pahalanya 8 kali lipat di atas sedekah gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh sedekah, sedekah bagus gitu ya. Cuman kenapa sebabnya? Karena kalau orang udah sampai ngutang biasanya kering begitu, ada kering. Kalau sekira-kira masih minta gitu, minta
masih ada biasanya ya, biar sedikit masih ada. Tapi kalau ngutang tuh kering, nah kita tolong dia, orang yang kering itu pahalanya lebih dari sedekah ya, sedekah. Wa alaika bi ta'ziyatin man nazalat bihi musibatun ya, dan mustilah atas dirimu dengan takziah. Takziah tuh ngegirangin gitu ya, ngegirangin. Takziah tuh ngegirangin. Man nazalat bihi musibatun, kepada siapa orang yang turun kepadanya musibah. Siapa orang yang ketimpaan musibah, maka musilah atas kita girangin dia. Ya, takziah girangin kita. Girangin. Kan banyak caranya kalau di kematian, kadang kita takziah, mana takziah nengokin ke rumahnya gitu ya. Gitu, nengokin, kita bekalin ke apa yang kita bisa bekalin sama dia, kan girang gitu ya, hibur dia. Timpan musibah kan macam-macam musibah orang ya, ada orang umpama gentengnya rubuh, bantu bangunin. Ada orang tagih utang, kita bantuin. Macam-macam musibah orang tuh ya. Ada orang kelaparan, kita kasih makan. Orang nggak punya duit, kita bagi biar sedikit. Girang ya, sekedar orang jadi girang namanya takziah gitu. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, man azza musaban, siapa orang yang ngegirangin musaban, orang-orang yang tertimpa musibah, ai sabarahu, yakni mensabar-sabarkan dia ya, mensabar-sabarkan dia ya, ente yang sabar deh, itu namanya sabaro ya, ente yang sabar ya gitu. Jadi kalau ada orang musibah segala macam, kita jangan kebanyakan ngomong. Kalaupun mau nasihatin dia, sabar gitu ya, sabar, sabar ya gitu. Kana lahu mithlu ajrihi, adalah bagi orang tersebut seperti pahalanya gitu. Jadi kalau kita umpama bisa ngegirangin orang yang tertimpa musibah dan mensabar-sabarkan dia, maka itu orang yang ngegirangin, itu orang yang mensabar-sabarkan itu dapat pahala seperti orang yang diketimpaan. Orang kalau ketimpaan musibah kan, kalau disabar pahalanya gede. Makanya kalau kita baca kitab Fuqudul Jannah ya, ada hadis gitu, man sabara ala su'i khuluqi mar'atihi, siapa orang yang dia bisa sabar atas akhlak jelek bininya gitu. Akhlak bini jelek, ini lakinya sabar gitu, karena lahu, adalah baginya seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa Nabi Ayub? Karena Nabi Ayub banyak ujiannya. Nabi Ayub kan orang kaya ya, karena lahu, bagi itu ada hamsumi'ati fidan, punya 500 ladang. Nabi Ayub tuh orang kaya, punya ladang 500. Ladang orang dulu kayak orang sekarang. Iya, kalau orang sekarang ladang paling banyak satu ladang 1 hektar. Nah dulu sepanjang mata nggak ketemu ujungnya, baru satu, ini punya 500. Yang setiap ladang itu ada apa namanya, budaknya, hamba sahayanya. Itu hamba sahaya punya keluarga, anak bininya. Setiap anak bini kan mesti makan semuanya, segala macam biayanya dibiayain semua Nabi Ayub. Nabi Ayub hari-hari cuman apa? Syakiran wa hamidan, cuman bersyukur sama memuji Allah, udah gitu terus-terusan. Sampai akhirnya iblis lagi bolak-balik. Iblis bolak-balik di langit tuh, nggak denger malaikat lagi bersalawat sama Nabi, atas Nabi Ayub. Ya, malaikat bersalawat. Iblis timbul nih hasad, kedengkian di dirinya. Ya, datang Allah Ta'ala itu iblis. Ya Allah, itu hambamu senantiasa bersyukur, senantiasa memuji kepada engkau. Pantes aja, emang orang enak, duit banyak, hidup tenang gitu. Timbul tuh hasudnya. Terus bagaimana? Coba kalau umpama ditimpain musibah tuh, dihabisin hartanya, masih nggak dia mau balik bersyukur dan juga memuji engkau gitu. Kata iblis begini, salitni ala malih, kuasakan kepada saya biar saya uji itu hartanya. Kata Allah Ta'ala, salat tuh ala malih, ya udah saya kuasain kamu atas hartanya.
Datang tuh iblis kepada siapa? Kepada bala tentaranya, dipanggil ifrit, dipanggil jin, dikumpulin setan, ditugasin. Ya, katanya iblis, "I'ti ilal ibil," kamu datangin tuh onta-ontanya. "Fahrikha," bakar semuanya bersama gembala-gembalanya, dibakar semua. Ontanya dibakar, ladangnya dibakar, habis semuanya. Ini karena kedengkian nih. Walhasil datang itu kepada Ayub, Nabi Ayub tuh iblis, dikabarin, ya, telah terbakar semua onta-ontamu berserta gembala-gembalanya, tane-tanenya. Apa kata Nabi Allah Ayub? Nabi Ayub kata begini, "Alhamdulillah, huwa a'taniha," Allah yang kasih kepada saya itu semuanya. Sekarang diambil lagi, habis beban saya, nggak bingung lagi. Begitu. Bukan sedih, malah bersyukur. Itu semua Allah yang kasih. Nah sekarang diambil lagi sama Allah, kan enak, beban saya habis gitu. Nah orang dengki, kalau yang didengkiin dikasih musibah bukan sedih malah tambah girang, makin panas ini orang gitu. Iblis juga begitu. Nah bukan jadi susah malah senang gitu. Ya, disusahin bukan susah malah senang, alhamdulillah. Datang lagi sama Allah Ta'ala. Apa kata iblis? Iblis kata gini, "Salitni ala waladihi." Ya Allah, kuasain saya mau uji itu Ayub atas anak-anaknya. "Salatuka ala walidihi." Ya udah, saya kuasain kamu atas anak-anaknya. Walhasil iblis datang kepada anak-anak Nabi Ayub. Diapain? Fazul zile, digoncang-goncangin tuh rumahnya. Ya, hatta apa? Hatta sampai kebalik-balik, genteng di bawah hancur habis. Famatu jami'an, maka mati semuanya itu. Anaknya, mantunya, cucunya mati semua, ketimpaan rumah. Walhasil datang lagi iblis kepada Nabi Ayub. Dikabarin, "Nasafati rih," telah memporak-porandakan angin gitu atas rumah anak-anakmu, maka mati semuanya. Nabi Ayub tenang, diem, mengucapkan astagfirullah gitu doang. Astagfirullah, segitu dah. Dia mengucapkan astagfirullah. Ada tampak kesedihan tapi masih menyebut Allah Ta'ala dalam hatinya. Nah ini orang dengki gitu kan kedua tuh. Kalau umpama nanti orang dengki, yang didengkin mulai gelisah, itu ngerasa berhasil tapi belum total. Kenapa? Dia pengen lihat orang yang dengki, pengen lihat orang yang didengkinya habis-habisnya. Kurang puas iblis, datang lagi sama Allah Ta'ala. "Ya ilahi salitni ala jasadihi." Ya Allah, tolong kuasakan kepada saya mau uji hambamu Ayub ini atas jasadnya. Kata Allah Ta'ala, "Salatuka ala jasadihi." Saya kuasakan kepada kamu atas jasadnya si Ayub, Nabi Ayub. Tapi ingat ya, ghaira aklihi wa lisanihi wa qalbihi. Jangan kamu ganggu akalnya, jangan kamu ganggu lisannya, terutama jangan kamu ganggu hatinya gitu. Jasadnya aja, tapi nggak dikasih sama Allah untuk ngeganggu akalnya, lisannya, sama hatinya. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub. Datang iblis kepada Nabi Ayub. Ngapain? Pada saat dilihat Nabi Ayub lagi sujud, iblis nungguin depan mukanya. Pada saat Nabi Ayub bangun dari sujudnya, fana faho, maka ditiupkan tuh ya, fanu fiho, ditiupin tuh angin, nafkhatan, satu hembusan, ishta'ala, yang bikin dia jadi menggigil kepanasan. Ya, badannya dingin tapi keluarnya panas gitu. Nggak lama gatel. Nah, itu yang kisahnya ya, digaruk, yang garuk ini digaruk pakai tangan, yang garuk. Hatta saqatat, sampai adfarnya, kukunya rontok. Kukunya yang rontok, digaruk tangannya, kulitnya yang rontok, kukunya. Gitu, sampai diambil apa? Bil masuhil khashinah, pakai kain yang kasar. Kalau kata kita kayak mungkin kayak amplas kali gitu ya, saking gatel gitu. Sampai begitu. Itu kan ujian dari Allah Ta'ala. Ya, ujian dari Allah Ta'ala. Begitu. Sabar kan Nabi Ayub? Sabar. Sampai umpama dikatakan dalam kisah tersebut itu fahajarahun nas, orang-orang pergi semuanya, ninggalinnya. Orang-orang pergi. Nabi Ayub punya 3 orang setia.
Ya, fa'amanu, yang mereka tiga-tiganya beriman kuat sama Nabi Ayub. Itu akhirnya nemenin tuh Nabi Ayub 3 orang yang setia dan zaujatah, istrinya. Yang 3 orang akhirnya pergi juga. Pergi tanpa apa? Tanpa meninggalkan keimanan. Cuman karena nggak kuat, mohon maaf, bau gitu ya, bau. Tapi segitu Nabi Ayub, hatinya nggak rusak, lisannya nggak rusak, akalnya nggak rusak. Ya, yang setia hanya bininya. Nah itu segitu Nabi Ayub tuh, sampai akhirnya Allah Ta'ala kembalikan kenikmatan yang banyak kepadanya, karena terbukti Nabi Ayub ini seorang yang saleh. Makanya dikatakan siapa orang yang bersabar atas akhlak jelek bininya, maka bagi dia pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah gitu. Makanya kalau umpama ada orang lagi kena ujian, dia sabar, kita tolong dia, kita girangin dia, kita sabarin dia. Udah sabar dah, nanti insya Allah balik lagi yang hilang, nanti bares semuanya, sementara saja kayak begini. Itu orang yang sabar dapat pahala, kita yang sabarin dia dapat pahala sama kayak dia yang sedang bersabar gitu. Makanya kalau orang lagi sabar atas musibah, kita girangin tuh, jangan kita makin prosokin dia, lagian si lo gini, lagian, jangan begitu ya. Sabar dia, tenangin. Takziah namanya itu ngirangin, ngirangin. Emang apa sih yang lagi lu perluin? Gua perlu duit yang banyak. Sampai dong aku. Iya, ini nggak ada solusi. Ya, hibur, dia dihibur. Ya kana lahu mithlu ajrihi, adalah baginya seperti pahalanya dia. Wa iyyaka wa syamatata bi ahadin minal muslimina wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaibi, dan jauhilah olehmu, takutlah engkau gitu ya. Wa syamatata, syamatah ini nyukurin gitu, nyukurin orang yang kesusahan gitu ya, tau nggak, nyukurin orang yang kesusahan gitu. Jadi kalau orang ketimpan musibah diseneng, itu namanya syamatah. Jauhilah olehmu punya sikap kayak begitu ya, syukurin lo, tahu lo sekarang nggak gitu, itu namanya syamatah ya. Jauhinlah olehmu akan syamatah bi ahadin ya, kepada seseorang minal muslimin, daripada orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam ketimpaan musibah, jangan disyukurin. Ada orang Islam ketimpaan musibah, jangan kita kegirangan. Selayaknya kita satu bagian, dia susah, kita juga susah gitu. Jangan dia susah malah kita jadi girang, gembira. Wahya, yaitu antafraha bima yanzilu bihi minal masaib, yakni bahwa kau bergembira dengan apa yang turun kepadanya minal masaib, dari musibah. Orang Islam kena musibah, kita kegirangan. Ada nggak orang begitu? Ada. Nah kita jangan ya. Ada orang Islam ketimpaan musibah, jangan girang, pun disertakan dengan kedengkian, hilangin dengki kita. Jangan ngomong apa-apa, hati tahan baik-baik. Orang Islam sedih, kita mesti sedih juga ya. Orang Islam sedih, kita juga sedih. Jangan kita syukur-syukurin. Kadang bahasa kita suka kasar gitu sama orangnya, apalagi orang yang kayak gedeg. Ini orang Islam juga, membayang juga, ada timpa musibah, kita kata mampus loh, gitu. Kasar tuh bahasa, ya, kasar. Jangan ada yang perasaan duka cita, iba di hati ya. Mesti ada gitu. Jadi orang ketimpaan musibah, gitu juga sedih gitu ya. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, la tudkhiri syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allahu wa yabtaliyaka. Ya Allah ya. La tudkhiri syamatata, dan janganlah kamu tampakkan akan syamatah, nyukurin orang. Jangan. Orang timpa musibah kita syukurin, orang ketimpaan musibah kita seneng. Jangan kau tampakkan itu pada dirimu. Kenapa sebab? Ya, jangan kau tampakkan rasa syamatah ya, nyukurin orang gitu. Orang kena musibah kita girang, bi akhika, dengan karan saudaramu. Fayu'afiyahullah, maka nanti Allah akan afiatkan orang tersebut ya. Wa yabtaliyaka, dan Allah akan
uji kamu, timpakan kamu gitu, dengan perihal itu. Ada orang ketimpaan musibah, kita syukurin. Nanti pada saat orang yang timpa musibah Allah kasih afiat jadi girang, nah kita yang nyukurin ketimpaan musibah kayak begitu. Ini nggak main-main ya, artinya kalau nggak terbukti nggak akan ditulis seperti ini begitu. Jadi orang jangan nyukurin gitu. Apa kalau kata orang Betawi, ketulak ya, kita nyukurin orang, itu orang yang kita syukurin tuh dia jadi girang, Allah girangin, nah kita yang nyukurin ketimpaan balanya dia. Hati-hati ya, hati-hati. Urusan apa aja udah, asal dianggap musibah jangan. Makanya kalau ngomong kita kadang-kadang mesti pikir panjang gitu ya. Lo bini kayak begitu lo kawinin, umpama ini kita contoh, siap-siap tuh nanti dia bakal timpaan kayak begitu. Apa ini ngalamin? Iya, apa yang orang lain rasain terus disyukurin, hati-hati tuh yang nyukurin nanti bisa ketimpaan kayak orang yang disyukurin sama dia. Begitu. Ya, ini Nabi yang sampein gitu masalahnya ya, hati-hati gitu. Artinya buku kebanyakan contoh gitu ya, banyak contoh. Mungkin kita pernah berhasil, mungkin gitu, cuman kita nggak mau jujur aja gitu ya, nyukurin kesusahan orang, itu orang yang kita syukurin dia udah senang, kita ketimpaan hal yang dirasain, nah gitu. Jadi hati-hati dah kalau mau komentar tentang sesuatu, pikir 2 kali 3 kali. Dulu pernah ada kisah tuh ya, Imam Kisah tuh, namanya sahibnya, imam juga, imam besar, berdua sholat nih, sholat maghrib. Pada saat sholat maghrib, ini imam orang besar, baca kuliah kebalik-balik, nggak rapi-rapi. Ya, baca kuliah nggak balik-balik. Ya lah, gitu. Wala ana abidu. Pokoknya balik-balik nggak rapi-rapi gitu. Udah rapi sholat, temen nih yang imam besar juga ngomong gini, ente apa-apaan si imam besar baca kuliah nggak rapi-rapi, digituin. Nggak patut ente kayak gitu. Gitu. Pas sembahyang isya gantian. Iya naik deh. Iya, ini yang tadi mencela-cela jadi imam besar juga. Allah Ta'ala kasih bukan pada surat pilihannya, Fatihahnya berantakan. Lupa sama Fatihah gitu. Kontan ya. Itu hati-hati. Jadi ya kita ame hal-hal yang sekira-kira bukan kuasa kita akan turunnya, kita jangan banyakkan komentar, tahan-tahan. Kan ada pun musibah segala macam kan bukan mau kita. Ada nggak orang minta musibah? Ada nggak orang senang musibah? Gitu. Bukan mau dia. Ya kita bagaimana senangin orang yang kena musibah, takziah deh, bikin girang gitu. Jangan malah kita syukurin, kita kegirangan musibah orang, jangan. Gitu, perhatian gitu. Wahdar ayu ayra musliman bidanbin waqa'a fihi, ya, fa inna man ayyara musliman bidanbin lam yamut hatta yabtali bihi. Ya Allah, wahdar, dan waspadalah engkau gitu ya, hati-hatilah engkau, takutlah engkau, ayu ayyira musliman, bahwa engkau mencela-cela seorang muslim bidanbin dengan suatu dosa waqa'a fihi, yang terjatuh di dalamnya. Jangan kau mencela-cela seorang muslim daripada dosanya yang dia kerjakan gitu. Jangan cela-cela seorang muslim daripada dosa yang dia kerjain, jangan dicela. Jangan dicela. Gitu. Kenapa? Sebab fa inna man ayyara musliman, maka sungguh siapa orang yang mencela-cela seorang muslim bidanbin dengan dosanya, lam yamut, niscaya tidaklah akan mati orang tersebut, hatta yabtali bihi, sehingga Allah kasih bala dengan perihal itu. Apa itu perihal itu? Perihal dosa yang dia celak-celak dari orang muslim itu. Hati-hati. Dulu Pak saya cerita begini, ada kalau orang ngomong tuh sok kate-kate gitu, ada orang susah dikata gini, lu sih kalau minum susu anjing gitu.
begitu susu anjing. Sampai akhirnya tuh orang yang ngomong gitu sebelum mati bener-bener dia ngerasain minum susu anjing. Disadari sama dia atau nggak disadarin pasti dia bakal ketimpan yang kayak begitu gitu. Dulu ada orang cerita gini, adik kiai kerjaannya kawin mulu, orang alim kawin mulu. Dia ngomong, kiai apaan kawin mulu, kiai keganjenan namanya gitu. Ini yang ngomong ya orang gede juga, katanya nggak sampai hitungan 1 bulan kawin dia, dan lagi malah lebih parah kawinnya, dia ngerusak semua keadaan dirinya begitu. Jadi kita hati-hati deh kalau komentar gitu, apalagi perihal orang Islam, orang alim lagi, orang alim punya segala macam hal-hal yang kita kira kita nggak sampai gitu, jangan ngomong macam-macam dah. Karena dikatakan lam yamut, nggak akan mati orang yang suka mencela-cela orang Islam itu hatta yabtaliyahu, sehingga dia dapat ujian yang kayak begitu. Dapat ujian yang kayak begitu ya. Hatta yubtala bihi ya, sehingga dia diuji dengan hal yang dia catam itu ya, yubtala bihi, diuji ya. Artinya hati-hati gitu ya, punya mulut gitu. Kita komentar boleh-boleh saja, tapi pada hal yang biasa-biasa aja, jangan kedalaman. Takutnya nanti ketimpaan sama kita repot. Itu orang yang diuji, ditimpain musibah, syukur dia bisa sabar. Kita celak-celak dia dengan dosanya dia, dengan kesalahannya dia. Belum tentu nanti ketimpaan sama kita bisa sabar gitu. Ya hati-hati, angkanya ya banyak berhitung diri dah. Pada mulanya gini, tidak ada manusia nih ya kecuali Nabi yang maksum gitu sallallahu alaihi wasallam. Bebas dari dosa kita nggak ada, bebas dari dosa. Punya kesalahan kita. Ya. Jago kan ngerem lah, jago ngerem gitu, jago ngerem. Sebab dalam perkara dosa, apa dosa-dosa lisan ya, dosa ghibah, itu jangankan yang ngomongnya, yang dengernya kan juga. Begitu nggak? Orang yang dengerin orang lagi ngomong ghibah, ngomongnya kena juga tuh. Dia mesti ingkar hatinya. Bagaimana yang nimpalin gitu. Ya ngeri gitu ya. Ini kita disadarin nggak disadarin, sadar nggak sadar gitu. Hari-hari kita tuh sering kali kayak begitu. Ngelihat apa juga komentar. Ya kan kita tahu dosanya nih, tahu akibatnya bakal begitu, lam yamut, katakan nggak akan mati tuh orang tersebut hatta yubtala bihi, sampai diuji sama hal yang kayak begitu. Ya sebisa-bisa kita jangan sampai keluar dari mulut kita ya ta'ir, nyela-nyela orang Islam, jangan ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Allah jaga pelihara hati kita, Allah pelihara lisan kita, Allah pelihara akal kita dari segala hal-hal yang nggak bagus buat kita. Wa alaika bitafriji anil makrubin ya, wa qada'i hawaijil muhtajin wa satri auratil mudnibin. Dan musilah atas dirimu dengan menggirangkan anil makrubin, orang-orang yang berduka cita, wa qada'i hawaijil muhtajin, dan menunaikan hajat-hajat orang yang berhajat, wa satri auratil mudnibin, dan nutupin aurat orang-orang yang dosa ya, aib-aib orang yang punya dosa kita tutupin ya. Itu dulu ya, wa alaika bitafriji anil makrubina wallahu a'lam bishawab.